Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam rangka pemenuhan syarat untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Blueprint Sistem Pembayaran 2025. Kelompok kami terdiri dari Dia Ayu Dwi Wulandari, Wahyu Nugroho, Ananda Nur Taskia, Dia Ramawati, Rida Larasati, dan Novianto Budi Saputro. Sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pembinaan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran atau intermediari dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan, yaitu otorisasi, clearing, dan penyelesaian akhir. Sistem pembayaran dibagi menjadi 2, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam, sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilet giro, nota, debit, maupun uang elektronik. Saat ini, perkembangan pada kebijakan sistem pembayaran di Indonesia mulai bergeser sejak 1 dekade terakhir, dari perkembangan infrastruktur sistem pembayaran yang dioperasikan langsung oleh Bank Indonesia menuju penataan rezim, regulasi, dan perkembangan industri sistem pembayaran, khususnya sistem pembayaran retail yang tidak terlepas dari dampak menguatnya arus digitalisasi. Dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi, Bank Indonesia berkomitmen untuk menyediakan uang rupiah di seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan masyarakat. Proses distribusi uang rupiah terus diperkuat agar perekonomian dapat terus tumbuh secara merata. Berdasarkan kondisi tersebut, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 atau BSPI 2025 yang merupakan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. Blueprint berisi 5 visi yang dilaksanakan oleh 5 working group. Untuk mencapai visi dari Blueprint SPI 2025, Bank Indonesia membuat 5 working group. Selain itu, Bank Indonesia juga membuat roadmap yang berisi tentang target-target yang harus dicapai oleh tiap working group pada tahun 2019 hingga tahun 2025. Untuk working group 1, target utamanya adalah open banking. Nantinya di tahun 2025 diharapkan agar sistem Open API atau Application Programming Interface dapat digunakan dalam setiap pembayaran digital, baik itu oleh bank atau oleh perusahaan financial technology. Untuk working group 2, target utamanya adalah sistem pembayaran retail. Nantinya di tahun 2025 diharapkan agar yang pertama adanya BI Fast yang nantinya akan menggantikan sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Yang kedua, diharapkan adanya pengembangan model pembayaran digital, misalnya melalui model QRIS yang MPM maupun CPM. Terus yang ketiga, adanya IPT atau interface pembayaran terintegrasi yang nantinya dengan IPT ini dapat menghubungkan BI Fast dengan seluruh pembayaran digital yang ada di Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN. Kemudian di working group 3, target utamanya adalah infrastruktur pasar keuangan. Nantinya di tahun 2025 diharapkan terdapat modernisasi atas sistem BI RTGS, BI ETP maupun BI SSSS. Selain itu, diharapkan juga atas 3 sistem tersebut akan dapat go live di tahun 2025. Kemudian di working group 4, target utamanya adalah data, yang mana nantinya pada tahun 2025 diharapkan agar sistem payment ID dan data hub dapat digunakan dalam pembayaran transaksi digital untuk menjaga data transaksi baik itu dari customer maupun dari merchant. Kemudian yang terakhir, working group 5, target utamanya adalah peraturan perizinan dan pengawasan. Nantinya diharapkan SPI 2025 memiliki
aturan induk hingga aturan turunan agar terjadi kepastian hukum. Selanjutnya yaitu peluang Indonesia dalam mendukung Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Pada saat ini, saya akan menjelaskan beberapa faktor peluang penunjang terlaksananya BSPI 2025, yaitu yang pertama ada jumlah populasi yang besar, kedua struktur demokrasi muda, ketiga penetrasi pengguna internet, kemudian yang terakhir adalah adanya populasi unbanked ini. Nah, pada poin pertama dan kedua mengenai jumlah penduduk dan persentase penduduk dengan usia produktif, potensi ekonomi digital di Indonesia dapat dikembangkan dari sisi demografi. Indonesia mempunyai populasi penduduk terbesar keempat di dunia dan struktur demografis yang didominasi oleh generasi Y dan Z. Indonesia memiliki segmen konsumen paling prospektif untuk menyerap gelombang digitalisasi. Berdasarkan data BPS, dari sebanyak 272 juta penduduk Indonesia, ada sebanyak 70% atau sekitar 190 juta orang yang berada di rentang usia produktif sekitar 15-64%. Kemudian pada poin ketiga yaitu penetrasi dan penggunaan internet. Indonesia merupakan negara dengan ukuran ekonomi internet yang masif. Seperti yang kita lihat pada grafik ini, pada tahun 2025, ukuran pasar internet Indonesia diproyeksikan mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau tertinggi di ASEAN. Daya tarik tersebut berhasil menyedot arus masuk modal baik dalam negeri maupun luar negeri dalam skala besar ke banyak startup, fintech, dan e-commerce di Indonesia. Bila dilihat berdasarkan per pulaunya, di Indonesia sendiri, penetrasi penggunaan internet terbilang merata, meskipun dari tingkat kontribusinya, Pulau Jawa masih dominan. Namun secara keseluruhan, tingkat penetrasi internet di Indonesia berada di angka 64% dan penggunaan media sosial sebesar 59%. Lalu faktor terakhir yaitu segmen masyarakat yang belum tersentuh perbankan atau unbanked people. Nah, unbanked people ini juga masih besar, masih 49% dari total populasi penduduk dewasa yang telah memiliki rekening bank dan 51% masih belum tersentuh perbankan. Jauh lebih rendah dari rata-rata di negara kawasan Asia Pasifik. Nah, dari penjelasan tersebut, kita tahu bahwa arus digitalisasi masuk secara deras ke Indonesia dan akan semakin menguat di masa yang akan datang. Populasi yang terbilang besar dan didominasi oleh generasi Y dan Z menjadi pasar yang prospektif. Pada saat yang sama, angka penduduk unbanked masih tinggi sehingga membuka peluang pasar yang lebih besar lagi. Kuatnya dampak digitalisasi menjadi fenomena karena akses teknologi yang semakin terjangkau memungkinkan peningkatan partisipasi segmen masyarakat yang selama ini tidak terjangkau layanan keuangan tradisional. Nah, semua manfaat ini menjadi kunci bagi keberhasilan rancangan ekonomi digital untuk Indonesia. Selanjutnya, kita akan menjawab kenapa kita perlu Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2025. Munculnya tren pendigitalan atau digitalisasi sangat mempengaruhi sendi-sendi perekonomian. Mengubah fungsi-fungsi konvensional yang sudah lama dijalankan, termasuk di sektor keuangan. Arus tren yang secara deras masuk ke Indonesia dan akan menjadi semakin kuat di masa depan. Maka, ini akan menjadi peluang untuk meningkatkan output perekonomian jika dirancang dengan benar. Akan tetapi, bak pedang bermata dua. Jika tren ini dibiarkan masuk saja tanpa kendali, akan membatasi manfaat terhadap stabilitas makroekonomi dan inklusi ekonomi keuangan di masa depan, atau berpengaruh dalam jangka panjang. Tanpa fondasi yang memadai, tentu akan terjadi kekacauan dan banyak penyalahgunaan dalam melaksanakan sistem keuangan. Jika arus digitalisasi ini salah arah, justru bukan benefitnya yang akan kita dapatkan. Akan muncul distorsi peredaran uang, serta menggoyang stabilitas moneter dan sistem keuangan itu sendiri. Untuk itu, Bank Indonesia perlu merumuskan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2025 yang orientasinya adalah pada upaya penuh pembangunan ekosistem yang sehat sebagai pengarah perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Siapa sasaran target Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia? Sasaran target dalam perencanaan BSPI salah satunya adalah usaha mikro.
kecil dan menengah atau bisa disebut UMKM. Sebelum adanya pembayaran berbasis digital, masyarakat masih menggunakan pembayaran secara tunai yang membuat para pedagang harus memiliki uang kembalian dikarenakan pembelian tidak memiliki uang pecahan kecil. Tapi sekarang tidak repot lagi karena sekarang sudah ada pembayaran non tunai dan digital. Saat ini, perkembangan teknologi membuat seluruh kalangan merchant UMKM beradaptasi menerima pembayaran digital mulai dari warung, minimarket, kantin sekolah, dan mall. QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP menggunakan QR Code. Kehadiran QRIS yang diaplikasikan kepada UMKM akan mentransformasi UMKM konvensional menjadi digital, sehingga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif. Pada tahun 2022, Bank Indonesia terus melanjutkan perluasan akseptasi QRIS dengan target sebanyak 15 juta pengguna baru yang sasarannya tidak hanya merchant, melainkan juga masyarakat. Akselerasi QRIS tersebut memperoleh respon positif dari masyarakat. Tercatat hingga bulan Juni 2022, terdapat penambahan 9,6 juta pengguna baru QRIS, sehingga secara keseluruhan telah terdapat sekitar 21,1 juta pengguna QRIS di Indonesia. Sedangkan jumlah merchant QRIS hingga Juni 2022 tercatat sebanyak 19,27 juta merchant, di mana 90,32% diantaranya merupakan merchant dengan kategori usaha UMKM. Berdasarkan data Bank Indonesia, peningkatan jumlah pengguna dan merchant QRIS berdampak pada peningkatan volume transaksi QRIS sebesar 156% year on year dan nominal transaksi QRIS 333% year on year pada Juni 2022. Peningkatan volume transaksi akan mendorong peningkatan pendapatan nasional ke arah yang lebih tinggi. Sebagaimana teori quantity of money, target peluasan QRIS yang lebih ditekankan pada peningkatan jumlah pengguna diharapkan dapat meningkatkan pengguna QRIS oleh masyarakat dan merchant UMKM dalam aktivitas transaksi sehari-hari untuk mendorong tumbuhnya UMKM digital yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru nasional. Yang terakhir, untuk mengimplementasikan BSPI 2025, tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi dalam revolusi digital di era industri 4.0 untuk mendukung ekonomi keuangan digital. Yang pertama itu ada pelaku baru non-bank dari industri keuangan. Yang kedua, ada potensi serangan cyber dan ketergantungan terhadap infrastruktur. Yang ketiga, penyalahgunaan data sebagai aset utama di era digitalisasi. Jangan khawatir, Bank Indonesia sudah berupaya menyimbangkan antara optimalisasi peluang inovasi dan mitigasi resiko. Sekian presentasi dari kelompok 6, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya, terima kasih.